Oke, halo. 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 Oke, ini saya sudah bisa masuk. Gimana? Diakhiri apa dilanjut ini? Oke, ini diakhiri apa dilanjut ya? Waktunya masih panjang ya. Dilanjut aja gimana? Nggak apa-apa ya, dilanjut ya. Halo. Oke, dilanjut ya. Oke, maaf ya tadi ada kendala soalnya nggak tahu, saya ganti Google terusan. Saya pindah pakai Google biasa. Tadinya aku pakai Chrome ya, tapi malah terputus. Oke, ini suaranya jelas nggak? Jelas ya? Oke, tadi kita masuk pada prinsip-prinsip demokrasi ya. Di sini untuk pelaksanaannya, di mana, oke ya, di mana lebih mengedepankan peran serta masyarakat. Tidak hanya itu, ada pemerataan dan juga keadilan ya tadi ya. Oke, alhamdulillah ya udah bisa nyambung. Tadi saya sudah bilang diakhiri ya. Malah bisa nyambung. Ya udah saya masuk ya berarti ya. Oke, tadi ya di sini ya untuk prinsip-prinsipnya. Jadi di sini lebih mengedepankan peran serta masyarakat, pemerataan dan juga keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Nah, itu tadi. Nah, ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang yaitu nomor 22 tahun 99 ya. Di sini tentang otonomi daerah. Nah, di sini tuh lebih menjelaskan ya tentang pembagian daerah otonom yang terdiri dari daerah, kabupaten, dan juga kota ini. Jadi, untuk memiliki kedudukan sebagai daerah otonomi tadi ya, itu daerah ini mempunyai kewenangan dan juga keluasan tadi ya. Nih, memiliki kewenangan dan juga keluasan di mana untuk membentuk dan juga melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Nah, ini kita bisa lihat ya dari provinsi ya. Provinsi ini sebagai daerah otonom juga memiliki kedudukan sebagai wilayah administrasi. Nah, ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah yaitu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi di sini memiliki hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah gitu ya. Yang kedua, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah. Di sini ya, ada kabupaten dan juga kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan juga daerah kota. Jadi di sini untuk mengatur ya, mengatur daerah masing-masing lebih tepatnya kayak gitu. Yang ketiga, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di sini ya. Nah, ini adalah 3 dari bentuk ini ya, tadi ya. Provinsi sebagai daerah otonom. Jadi kedudukan di sini itu sebagai wilayah administrasi. Nah, ini harus ada pertimbangan dari 3 faktor ini, Nah, untuk otonomi luas di sini secara luas. Otonomi secara luas di sini itu berarti keluasan daerah yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan di semua bidang, baik di bidang yang menjadi urusan pemerintah pusat ataupun
keluasan otonom yang mencakup pula kewenangan yang utuh. Tidak hanya itu ya, ini secara bulat, di mana dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, ada juga pengendalian dan juga evakuasi. Jadi di sini ya, nih, pelaksanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Nah, ini bisa dilihat contoh ya, di mana di sini ada gambar ya, banyak sekali kendaraan di jalan raya ya. Lah, di mana kendaraan di sini itu ada kendaraan bermotor, mobil yang ada di jalan ini itu adalah hasil dari retribusi sebagai sumber dana pendapatan daerah. Ada pajaknya ya, ada pembayaran pajaknya. Itu salah satu contohnya. Jadi, otonomi nyata di sini adalah keluasan daerah, yaitu untuk menyelenggarakan kewenangan daerah, di mana untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu, yaitu secara nyata ya. Jadi di sini yang diperlukan adalah tumbuh hidup dan juga berkembangnya suatu daerah. Nah, dengan demikian, ada juga isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah yang tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Ini teman-teman sudah pada keluar ya tadi ya? Oke, nggak apa-apa. Dalam melaksanakan otonomi daerah ini kita bisa lihat dalam melaksanakan tidak semua kewarganegaraan pemerintah pusat ini diserahkan pada daerah. Jadi tidak semua hal-hal yang diatur dalam pemerintah pusat ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di mana ada beberapa kewenangan yang tetap diatur oleh pusat. Jadi tidak semuanya itu dipegang oleh daerah ya. Misal ada dana pokok di mana ada perpajakan. Dan pajak itu tetap nanti akan dilimpahkan ke pemerintahan pusat kayak gitu. Ya di sini diantaranya kewenangan otonomi secara luas, yaitu keluasan daerah ya untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup atas kewenangan semua bidang pemerintahan. Nih bisa dilihat ya, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri. Nah, ini dipegang oleh pemerintahan pusat, pertahanan keamanan. Yang kita ketahui Polri dan TNI, peradilan dipegang Mahkamah Agung ya. Moneter, fiskal dan juga serta agama. Nah, ini otonomi ini bisa dikatakan bertanggung jawab ya, di mana bisa dikatakan bertanggung jawab, yaitu otonomi yang dalam penyelenggaraannya ini harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Jadi dibilang adanya suatu tanggung jawab ini berarti harus benar-benar sejalan di mana dengan tujuan yang ataupun planning yang sudah dibuat pada saat itu ya. Nah, untuk tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah di sini, yaitu untuk memperdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ini bisa dikatakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab apabila di sini diperlukan adanya suatu kewenangan dan juga kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, di mana ini lebih jelasnya ini didukung oleh pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah serta antara provinsi dan juga kabupaten. Untuk kota sendiri ini merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah saja. Itu tadi ya. Jadi di sini ada beberapa poin ya, di mana ada tadi ya, ada otonomi secara luas, secara nyata, dan juga otonomi yang bertanggung jawab, di mana bertanggung jawab planning yang sudah dibuat ini nantinya sesuai atau tidak ya, ataupun melenceng dari tujuan yang sudah dibuat nantinya. Nah, di sini untuk penyelenggaraan yang secara langsung di sini ya.
Nah, secara langsung. Ini berhubungan dengan masyarakat di mana ada wilayah desa ya. Bisa dikatakan pemerintahan yang secara langsung di sini berhubungan dengan masyarakat, yaitu pada wilayah desa lah. Di sini desa itu sebagai patokan, yaitu satu kesatuan masyarakat hukum di mana memiliki susunan asli berdasarkan hak asas usul yang bersifat istimewa. Untuk pemerintah desa sendiri ya, itu merupakan subsistem sistem ya, yaitu dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sendiri ya. Sehingga nantinya ada suatu desa ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakatnya. Nah, ini untuk kepala desanya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk kepala desanya ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa BPD ya, dan juga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yaitu kepada Bupati. Ini adalah tugas dari kepala desanya ya. Nah, yang kita ketahui bahwa desa ini juga melakukan perbuatan hukum dalam pembuatan hukum ya, di mana hukum publik maupun hukum perdata. Untuk kekayaan dan harta bendanya dan juga bangunan serta dituntut untuk menentukan peradilan di sini. Maksudnya di sini ya, untuk kepala desa di sini itu ada suatu persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa ya. Di sini memiliki kewenangan di mana melakukan perbuatan hukum. Nah, di sini yaitu mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Jadi BPD di sini itu berfungsi sebagai lembaga legislatif. Jadi di sini sebagai lembaga legislatif ya, dan juga pengawasan dalam hal peraturan desa, anggaran pendapatan dan juga belanja desa. Tidak hanya itu, ada satu keputusan kepala desa. Itu adalah nih ya. Tadi ya secara langsung ya. Pemerintahan yang secara langsung di sini. Jadi nih untuk pembagiannya kita masuk pada pembagian daerah di sini. Untuk pembagian daerah ini menurut undang-undang ya, pasal 18 tahun 45 ini dilaksanakan berdasarkan asas ya. Oke, kita masuk asas dekonsentrasi ya. Di mana di sini yaitu melimpahkan suatu wewenang dari pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan ataupun perangkat pusat di daerah. Terus tidak hanya itu, desentralisasi di sini itu ada penyerahan wewenang pemerintahan ke pemerintahan kepada daerah otonom. Nah, di mana dalam rangka NKRI di sini ya. Jadi pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah di sini. Terus daerah otonom di sini yang menyelenggarakan desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota ini yang melaksanakan. Jadi daerah ini itu lebih berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Yang terakhir ada pembantuan di sini ya. Pembantuan di sini adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah dan desa ya. Dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia ya. Ada kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pembertanggungjawaban atas penugasannya. Jadi untuk pembantuan di sini mungkin dana PLSM ya, dimana yang dapat kartu kuning ya, itu kan dari pemerintahan pusat dilimpahkan kepada pemerintahan daerah yang memproses mengeluarkan dananya ya. Terus memprosesan KTP itu mungkin. Oke, modulnya sudah saya upload Mas Tiswanto. Gimana? Sudah saya upload.
Modulnya sudah saya upload semua, mungkin bisa dicek ya. Oke, iya sudah saya upload, mungkin bisa dicek ya. Mungkin apabila kesusahan bisa dibantu sama Mbak Luna. Belum lama, baru ini kita pembelajaran baru ya, pertemuan baru beberapa kali. Ini paling 7 ya. 7, 8 ya berarti ya hitungannya ya. Berarti baru 2 bulanan, belum ada 2 bulan full sih. Bisa dicek bulan berarti Oktober, September, pada bulan September bisa dicek aja ya, di review pada tanggal September ya. Kalau nggak September ya Agustus, antara Agustus, September, akhir Agustus ya. Bisa dicek aja. Oke, Mbak Luna ataupun Mbak Rani, siapa aja ya bisa dibantu ya. Nah, di sini ada pembahasan di mana otonomi daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan ya, dalam pembagian daerah ini menggunakan asas desentralisasi ya tadi ya. Dan juga ada tugas pembantuannya tadi di atas sudah ada di sini ya. Untuk daerah provinsi, penyelenggaraan dekonsentralisasi ini sebagai wakil pemerintahan pusat, yaitu di daerah. Jadi wakil dari pemerintahan pusat yang berada di daerah gitu ya. Terus daerah kota atau kabupaten, yaitu penyelenggaraan desentralisasi di sini tuh secara utuh dan bulat di daerah masing-masing. Yang terakhir di sini ada asas tugas pembantuan. Ini dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan juga desa. Oke. Tadi baru yang pertama ya, tadi ya di sini ya, untuk pembagian daerahnya. Ya, kita masuk yang kedua untuk susunan pemerintah daerahnya di sini. Untuk susunan pemerintahan daerah di sini, pemerintahan daerah ini terdiri atas lembaga-lembaga di mana kita ketahui ya, ada DPRD yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, yaitu sebagai badan legislatif daerah. Ada pemerintahan daerah sebagai badan eksklusif daerah. Di sini ada pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah serta perangkat daerah lainnya. Pemerintahan daerahnya ya. Nah, kita bahas di sini dari 3 poin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya. Untuk anggotanya ini diambil dari masyarakat asli dari daerah tersebut ya. Nah, kita ambil dari keanggotaan DPRD di sini. Anggota DPRD provinsi di sini ya, ataupun kabupaten maupun kota ini terdiri atas anggota partai politik serta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Untuk anggotanya sekurang-kurangnya ini ada 35 orang, paling banyak di sini adalah 100 orang, yaitu untuk DPRD provinsi ini pada tingkat provinsi ya. Untuk 25 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang yaitu pada tingkat kabupaten dan kota. Jadi ini bisa dilihat ya pada nih pada tingkat provinsi sekurang-kurangnya yaitu sebanyak 25 orang ya. Dan sebagainya dari tingkat kabupaten di sini. Terus untuk keanggotaan DPRD di sini ya, provinsi ini diresmikan dengan keputusan menteri, yaitu menteri dalam negeri atas nama presiden, yaitu berdasarkan keputusan gubernur yaitu atas nama presiden untuk anggota DPRD, anggota kabupaten dan juga kota. Untuk domisili di sini ya, anggota DPR provinsi
kabupaten maupun kota di ibu kota provinsi kabupaten yang bersangkutan di sini. Yang terakhir ada masa jabatan. Untuk masa jabatan anggota DPRD provinsi di sini ya. Ada 5 tahun ya, yang kita ketahui 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD provinsi. Jadi biasanya untuk pemilihannya ini secara bersama-sama biasanya. Jadi serentak ya. Lah untuk fungsinya di sini itu sebagai badan legislasi ya, anggaran dan juga pengawasan ini. Fungsi dari DPRD untuk tugasnya di sini membentuk peraturan daerah di mana dibahas dengan gubernur maupun bupati maupun wali kota ya untuk mendapatkan suatu persetujuan bersama. Di sini yang pertama, yang kedua yaitu menetapkan APBD bersama dengan gubernur dan juga bupati maupun wakil kota. Yang ketiga ya ada melaksanakan pengawasan di sini ya. Dari tugas maupun wewenang DPRD ya. Jadi melakukan pengawasan di mana pengawasan di sini itu adalah suatu pelaksanaan peraturan daerah dan juga peraturan perundang-undangan daerah. Ada pelaksanaan atas keputusan gubernur, bupati dan juga wali kota ya, bupati maupun wali kota ya. Ada pelaksanaan anggaran di mana anggaran pendapatan dan juga anggaran belanja daerah di sini. Yang keempat ada kebijakan pemerintah daerah di mana dalam melaksanakan program pembangunan ataupun ekonomi daerah ya, pembangunan daerah. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, tetapi untuk sistemnya ini masih di dalam kendali pemerintah pusat di sini. Poin yang kelima ya. Untuk menterinya, yang poin D di sini, DPRD provinsi ya di sini ya. DPRD provinsi ini mengusulkan dan juga mengatakan bahwa ada pemberhentian gubernur dan juga ataupun wakil gubernur ini kepada presiden, yaitu melalui dalam Menteri Dalam Negeri. Nggak bisa pas nih. Nah, ini ya tadi ya. Jadi untuk pemberhentian gubernur maupun wakil gubernur di sini ya, itu nantinya diserahkan kepada presiden di mana melalui Menteri Dalam Negeri. Nah, di DPRD kabupaten kota maupun kota di sini itu lebih mengusulkan di mana mengangkat bupati dan juga wakil bupati ya. Itu kepada Menteri Dalam Negeri maupun gubernur nantinya. Jadi hampir sama ya penjelasan yang di atas ya. Yang kelima, memberikan pendapatan dan pertimbangan. Memberikan pendapatan dan juga pertimbangan kepada pemerintahan daerah provinsi di sini ya. Jadi untuk kabupaten maupun kota ini terhadap rencana perjanjian internasional ini lebih menyangkut kepentingan daerah. Ya, menyangkut kepentingan daerah. Jadi tadi tetap kembali lagi ya bahwa untuk perjanjian internasional ini tetap di bawah dalam menteri di dalam negeri, di mana tetap ada pengaturan maupun wewenang dari pemerintahan pusat di sini. Yang terakhir di sini ya, meminta laporan yaitu atas keterangan pertanggungjawaban gubernur maupun bupati wali kota ya, yaitu dalam melaksanakan tugas desentralisasi. Jadi nanti ada pertanggungjawaban yang sudah dilaksanakan atas tugas-tugasnya nanti. Ada laporan-laporan tentu. Nah, ini untuk hak DPRD.
Untuk hak-haknya, untuk haknya di sini ya, yang pertama yaitu ada hak interpelasi, di mana hak di sini untuk meminta keterangan di sini. Ya, ada 3 hak, yaitu dari DPRD ya, mungkin nanti akan keluar ya, mungkin bisa dipelajari ya. Nih, yaitu hak untuk meminta keterangan, ada hak angket, di mana hak mengadakan penyelidikan. Yang terakhir adalah hak menyatakan pendapat. Jadi untuk hak angket sendiri ini biasanya ada pendataan dari masyarakat tersendiri ya, di mana nanti untuk angketnya ini sebagai bukti adanya suatu pengadaan penyelidikan. Nah ini yang kelima, anggota DPRD ini mempunyai hak sebagai mengajukan rancangan peraturan daerah. Jadi DPRD ini mempunyai wewenang ya di sini, yaitu untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat di sini, memilih dan dipilih, bisa memperhentikan juga, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan, dan juga administratif di sini. Nah, itu adalah hak maupun wewenang dari DPRD ya. Nah, ini untuk kewajiban di sini. Biasanya untuk kewajibannya ini sangat penting sekali ya. Ini biasanya sudah ada pada undang-undang yang berlaku di sini ya. Mengamalkan Pancasila di sini. Yang pertama, kewajiban mengamalkan Pancasila dari 5 sila tersebut ya. Oke, teman-teman di sini hafal Pancasila semuanya kan? Halo? Oke. Gimana teman-teman di sini ada yang nggak hafal 5 asas Pancasila? Oke, hafal semua ya? Hafal. Oke, saya ingin mendengarkan nih satu persatu nih dari teman-teman. Mungkin dari Mas Kusmarno nih. Gimana? Soalnya jarang sekali ya mendengarkan suaranya. Mungkin nanti Mas Iswanto ataupun Mbak Luna, Mbak Sofia gimana? Hafal ya? Coba saya sambungin. Nggak nyambung ya? Oke, mungkin bisa dituliskan 5 asas Pancasila, coba dituliskan ya. Yang saya takut ya nanti teman-teman sudah lama di sana melupakan Pancasila ya, dasar dari negara Indonesia sendiri ya. Oke, ini Masku sudah nyambung nih, gimana? Halo? Halo Maskus, bisa mendengarkan suara saya?
1. Oke, mungkin bisa gantian nih yang lain. Oke, kok nggak bisa dihubungin ini yang lain, cuman Masku saja yang bisa dihubungin. Mungkin yang lain, siapa yang mau yang lain? Oke, tadi bisa mendengarkan kan teman-teman? Mbak Luna sudah bisa mendengarkan. Yang lain gimana? Sudah bisa jelas ya? Oh, gitu Mbak Luna ya. Oke, yang lain gimana? Gak ada respon. Nih, Mbak Sofia nih. Mbak Sofia coba. Coba Mbak Sofia. Saya sambungin ya. Halo Mbak Sofia. Karena itu Pancasila itu sangat penting sekali ya, itu sebagai patokan kita ya. Jadi dalam mengamalkan Pancasila ini bisa dilakukan kita dalam sehari-hari gitu ya. Jadi kita bisa saling menghargai agama teman yang lain ya. Mungkin di sana teman-teman Islam, mungkin sebagian Tionghoa ya. Nah, mungkin itulah dari pengamalan dari Pancasila yang pertama ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita itu memiliki agama yang berbeda-beda, jadi bisa saling toleransi ya, di mana ada Islam, Kristen kayak gitu ya. Oke, siapa ini? Mbak Supia nggak bisa, Mbak Enda nggak bisa. Berarti ini tinggal Mbak Luna sama Mas, loh ini hilang ya. Mas Siswanto nih, Mas Siswanto gimana? Mbak Enda sama Mbak Sofia nggak bisa. Nih, Mbak Sofia nggak ada jawaban nih. Oke, Mas Siswanto, kalau gitu oke, Mas Siswanto sama Mbak Luna ya. Nih, saya hubungin. Gimana, Mas Siswanto nggak ada jawaban ini? Halo? Nggak bisa disambungin ini. Oke, Mbak Luna, mungkin bisa dimulai. Ini teman-teman sudah bisa mendengarkan Mbak Luna? Oke. Oke, teman-teman gimana? Bisa mendengarkan suara Mbak Luna nggak? Oke, bisa. Mungkin dimulai ya. Mungkin Pancasila. Oke, suaranya kecil. Gimana, bisa dikerasin lagi Mbak Luna?
ini di saya suaranya Mbak Luna nggak masuk, tapi yang penting teman-teman bisa mendengarkan ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang penting teman-teman sudah dengar ya. Mungkin bisa diulangi 1 kali lagi. Habis itu udah, mungkin teman-teman ada yang nggak bisa mendengarkan. Oke, silakan diulangi 1 kali lagi ya Mbak Luna ya. Tanya gimana Mas Gus? Halo. Tanya gimana Mas Gus Marno? Oke, sudah ya Mbak Luna ya? Oke, ini katanya ada yang bertanya ya, ini Mas Gus Marno ini gimana? Ini mau tanya apa ini? Tanya gimana? Halo? Oke, kalau belum ada jawaban, dilanjutkan ya. Jadi di sini kewajiban anggota DPRD ini mengamalkan 5 asas Pancasila ya. Nih, dari antar agama di mana, jadi ada toleransi, ada keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, di sini yang kedua melaksanakan Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya tahun 45 dan juga menaati segala peraturan perundang-undangan. Jadi di sini melaksanakan sesuai undang-undang dan juga menaatinya. Iya, katanya beda keras, tapi saya nggak bisa mendengarkan suaranya Mbak Luna, nggak tahu ini masalah apa nih. Nah, di sini melaksanakan ya. Jadi setelah melaksanakan, tidak hanya melaksanakan saja, jadi ada menaati juga ya. Oke, ini ada yang menanyakan ya dari sila keempat ini. Gimana lebih jelasnya gimana? Sila keempat keraton yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi sekarang kebijakannya langsung dipilih rakyat. Itu melanggar Pancasila nggak? Nggak. Itu adalah kebijakan yang sudah dibuat ya, yaitu kesepakatan masyarakat juga ya. Jadi gini, kayak pemilihan apa ini? Pemilu ya, berarti ya. Jadi dipilih secara langsung ya. Yaitu malah dilakukan secara demokratis di mana sangat baik sekali ya. Misal dulu dipilih oleh partai-partai politik. Jadi untuk dipilih dari partai-partai belum tentu masyarakat itu mengenal dari si calon A, calon B maupun tidak hanya kenal ya, bahkan bingung dari calon-calonnya itu siapa saja lah. Di sini itu dikatakan bisa merakyat ya, di mana untuk calon-calonnya itu berkenalan secara langsung biasanya ya, ada demokrasinya ya. Misal pemilihan ini yang baru ya, Gubernur DKI ya. Jadi calon-calonnya dilihat ada demokrasi, ada berpakaian
mempunyai ciri pakaian yang khas ya, kayak Pak Ahok kemarin pakai kotak-kotak, yang lawannya pakai putih. Jadi dilakukan secara tersebut ini tidak melanggar Pancasila, karena memang sudah ada aturan-aturan mungkin yang sudah dirubah dari sebelumnya ya. Mungkin pemilihan dulu itu dipilih dari partai-partai, wewenang dari presiden secara langsung, tapi ini dilakukan secara demokratis. Jadi di mana masyarakat ini ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahannya sendiri. Nah, itu mungkin jawaban dari saya, Mas Gus. Gimana? Bisa diterima? Halo? Gimana, Mas Gus? Bisa diterima? Halo? Oke. Maksudnya tadi benar kan? Oke, bisa ya. Ya, di sini ada melaksanakan kehidupan demokrasi, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat yang itu ya lebih aktif lagi ya dalam lingkungan sosial ya, di mana nanti wilayah maupun pemerintahan daerah nanti akan maju tidaknya ini nanti kembali lagi kepada masyarakatnya, di mana masyarakat pada daerah tersebut ini nanti ikut aktif nggak sih dalam organisasi masyarakatnya, terus apa ya, ragam yang dimiliki pada suatu wilayah, di mana mungkin di daerah saya kan ada ukir-ukiran. Nah, nanti kita bisa lihat dalam mebel maupun ukir-ukirannya nanti itu akan bertambah meledak semakin tinggi ataupun nanti akan semakin menurun. Jadi itu nanti akan mempengaruhi dari pemerintahan daerah. Nah, di sini ya tadi ya, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara NKRI dan juga daerah. Ada memperhatikan upaya, di mana upaya ini yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Tadi ya. Jadi ada upaya peningkatan kesejahteraan tadi yang sudah dikatakan ya. Tadi contohnya mungkin ada usaha mebel ya. Nah, kita bisa lihat di mana untuk usaha mebelnya nanti kalau memang meningkat berarti ada suatu kesejahteraan pada rakyat tersebut. Apa ya? Untuk sosialnya juga semakin tinggi apabila nanti mengalami penurunan dari hasil yang dimiliki oleh daerah, nanti akan mempengaruhi dari peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Terus ada menyerap penghimpunan, penampung, dan juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat di sini. Terus ada mendahulukan kepentingan negara, yaitu di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan juga golongan. Jadi di sini ya, untuk kepentingan negara ini sangat diutamakan ya ketimbang adanya kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan-golongan partai-partai tertentu kayak gitu ya. Jadi mungkin untuk apa ya, ini kan sudah masuk pada pembahasan DPRD ya, jadi lebih terpusat pada dunia kerjanya ya, di mana yaitu untuk kepentingan negaranya ya, bukan untuk membahas untuk dunia pribadi masing-masing di sini. Terus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan juga politis kepada pemilihan dan juga daerah pemilihannya. Yang iya di sini ya, ada menaati suatu kode etik ya, dan juga peraturan tata tertib DPRD provinsi dan juga kabupaten ya. Nah, di sini sangat penting sekali ya. Jadi masing-masing daerah ini juga memiliki kode etik maupun peraturan tata tertib masing-masing berbeda ya dari tiap-tiap daerah. Yang terakhir di sini menjaga etika dan juga norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Nah, itu tadi ya. Ini adalah hak-hak maupun kewajiban yang dimiliki dari DPRD ya di sini ya. Kita lanjut. Dan kita masuk pada kepala daerah di sini.
kepala daerah ya, di mana setiap daerah ini dipimpin oleh seorang kepala daerah ya. Gak mungkin setiap daerah itu ada salah satunya yang tidak memiliki pemimpin, itu sangat tidak mungkin. Jadi tidak akan menjadikan pemerintahan yang baik nantinya ya. Yaitu di sini kepala daerah ini sebagai kepala eksekutif, di mana dibantu oleh wakil gubernur. Nih, nanti akan dibantu oleh wakil gubernur. Nah, di sini kita masuk ya kepala daerah tingkat provinsi. Kepala daerah pada tingkat provinsi di sini kita bisa tahu ya, di mana disebut dengan gubernur yang kita ketahui ya. Oke, mungkin di Jakarta contohnya Ahok gitu ya. Jadi di sini bulan-bulan ini nanti atau bulan November nanti ada pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jadi ini pada tingkat provinsi. Jadi provinsi Jawa Barat ya di sana ya. Yang dikarenakan di sini ya jabatannya juga sebagai wakil pemerintahan. Coret terus ya, nggak bisa pas. Yang kedua di sini adalah dalam menjalankan tugas dan juga kewenangan ya, yaitu sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab yaitu kepada DPRD provinsi di sini. Tidak hanya itu ya, dalam kedudukannya di sini untuk kepala daerah tingkat provinsi ini sebagai wakil pemerintah, gubernur berada di bawah dan juga tanggung jawab kepada presiden secara langsung. Nah, di sini adalah kepala daerah pada tingkat provinsi. Nah, kita turun sedikit, kepala daerah pada tingkat kabupaten maupun kota. Di sini kepala daerah dan juga kabupaten di sini disebut dengan bupati yang kita ketahui. Oke, sebentar lagi juga nanti ada pemilihan bupati secara serentak ya. Bupati ya, di mana nanti ada kepala daerah kota yang disebut dengan wali kota. Jadi beda ya, baik dari kabupaten dan kota hasilnya itu masih satu tempat, tetapi memang di daerah tertentu di sini ada kepala daerah pada kabupaten dan juga kota ya di sini ya. Nah, dalam menjalankan suatu tugas dan kewenangan di sini ya, baik dari kepala daerah bupati maupun wali kota ini lebih bertanggung jawab kepada DPRD yaitu kabupaten dan juga kota. Tuh, dari kepala daerah ya. Kepala daerah dari tingkat kabupaten maupun dari tingkat provinsi. Jadi untuk dari tingkat dari tingkat provinsi di sini tuh lebih tepatnya ini sebagai wakil pemerintahan di sini. Jadi gubernur di sini berada di bawah dan juga tanggung jawab secara langsung kepada presiden. Kita masuk pada perangkat daerah di sini. Ya, perangkat daerah ya. Nah, pada perangkat daerah di sini itu terdiri dari sekretariat daerah. Ada Setda, dinas daerah, lembaga teknis daerah, yaitu sesuai dengan kebutuhan daerah, baik struktur pemerintahan daerah maupun sebuah kabupaten maupun kota, yaitu terbagi atas beberapa wilayah di bawahnya. Oke, halo teman-teman, ini masih di dalam ya.
Halo? Masih bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Oke, masih bisa ya. Oke, ini saya tambahin sedikit ya. Karena minggu kemarin saya tidak masuk, jadi saya tambahin 1 jam ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti selesainya jam tadi jam berapa? Saya tambahin 1 jam ya. Oke, ini saya tambahin 1 jam. Oke, mungkin teman-teman yang masih mau di dalam silakan di dalam. Kalau ada yang izin keluar juga nggak apa-apa sih. Cuman tambahan aja ini. Oke, mungkin ditambah lagi setengah jam lagi. Mungkin jam berapa? Jam 10.30 di sana berarti jam 11.30 ya, nggak apa-apa ya. Daripada nanti kosong tadi juga telat masuknya. Kemarin juga nggak bisa nyambung ya, karena bukan nggak bisa nyambung, di tempat saya mati listrik ya waktu itu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita tambahin setengah jam di sini ya nanti ya. Oke, sampai jam 11.30. Gimana? Nggak apa-apa ya? Karena ini juga jam 10.19 kan sudah nanggung sekali kan. Jadi saya lanjut aja ya. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin yang masih ada kegiatan besok bisa istirahat juga istirahat duluan nggak apa-apa. Mungkin yang masih ingin free, masih ingin belajar juga ikut gabung juga nggak apa-apa. Saya bebasin aja ya. Oke, di sini ya dari perangkat daerah yang terdiri dari Setda, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan juga lembaga teknis daerah. Di sini sesuai dengan kebutuhan daerah dalam struktur pemerintahan daerah sendiri ya. Ini ada suatu maupun sebuah kabupaten maupun kota ini terbagi menjadi beberapa wilayah yang ada di bawahnya. Nih contohnya kecamatan ya. Kecamatan di sini itu merupakan perangkat daerah ya, kabupaten dan juga daerah kota ya, yang dipimpin oleh camat yang kita ketahui ya. Ada kecamatan, jadi yang dipimpin oleh camat ya. Jadi camat di sini itu diangkat oleh bupati dan maupun wali kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Di sini biasanya itu yang sudah menjadi pegawai sipil ya, sudah PNS biasanya. Nah, camat di sini itu menerima pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari bupati maupun wali kota. Jadi dalam melaksanakan tugas maupun wewenangnya, camat di sini itu lebih bertanggung jawab kepada bupati maupun wali kota. Kita turun lagi di bawahnya kecamatan, kelurahan di sini. Untuk kelurahan di sini, ya, kayak bentar ini saya giniin. Tuh, kelurahan di sini. Kelurahan di sini merupakan perangkat kecamatan. Jadi ini di bawahnya kecamatan ya. Jadi perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah. Lah untuk lurah sendiri di sini itu diangkat dari pegawai sipil ya PNS yang memenuhi syarat juga. Jadi untuk lurah di sini itu bertugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan camat kepadanya karena di sini ya dia bertanggung jawab kepada camat untuk kelurahan di sini. Jadi masing-masing desa di sini ya nantinya. Jadi seperti di tempat saya ya. Jadi untuk satu kecamatan ini dibagi dari beberapa desa nanti, dari beberapa kelurahan. Nah, kita turun lagi ke desa. Desa di sini itu desa atau yang dinamakan daerah tertentu disebut dengan nama lain di sini ya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus yaitu kepentingan masyarakat setempat di mana berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
Ini diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di dalam kabupaten biasanya. Nah, ini bisa dilihat ya dari aktivitas masyarakat di sebuah desa ya. Nih, di momentum mensejahterakan masyarakat ini. Ini biasanya paling banyak di wilayah desa ya, bukan kota ya, di wilayah desa di sini tuh lebih tepatnya ini banyak sekali menjadi seorang petani ya di sana ya, pedagang dan petani. Nah, kita masuk pada ciri utama desa ya. Untuk ciri utama desa di sini tuh ada kawasan di mana memiliki kegiatan utama pertanian. Ini bisa dilihat sesuai gambar di atas ya. Jadi untuk ciri utama desa ini kita bisa lihat ya ada pertanian dan juga perdagangan biasanya. Nah, termasuk di dalam pengolahan sumber daya alamnya. Ini ada susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan. Ada pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi juga. Nah, di sini untuk melaksanakan demokrasinya, di desa ini ada Badan Permusyawaratan Desa tadi ya, BPD ya. Yaitu di sini lebih jelasnya yang ada di daerah tertentu, yaitu badan tadi ya, Badan Permusyawaratan Desa tadi ya, sorry, desa bukan daerah ya. Di sini berfungsi sebagai lembaga legislasi dan juga pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa. Untuk pelaksanaan peraturan desa di sini ada pelanggaran pendapat di mana belanja desa dan keputusan kepala desa. Setelah itu, di desa ini dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa yaitu sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka memperdayakan masyarakat. Nah, itu dari tadi ya citra maupun ciri utama dari suatu desa. Nih, kita pembahasan yang terakhir nih, masuk pada poin ketiga ke B, sorry. Kita masuk poin yang B, ini yang terakhir ya materi kita malam hari ini. Nah, di sini ada partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di sini. Oke, masih dalam pembahasan otonomi daerah tadi ya yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 ya. Tadi tentang pemerintahan daerah. Jadi kita mungkin teman-teman yang memiliki buku undang-undang ya bisa dilihat ya, dicek aja. Lah, di sini dengan undang-undang berarti pemerintahan telah memberikan maupun mendorong untuk memperdayakan suatu masyarakat di mana menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Tidak hanya itu, di sini meningkatkan peran serta masyarakat yang kita ketahui ya, mengembangkan peran serta dan juga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari DPRD ya. Jadi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 ini lebih mendasari dari kabupaten dan juga kota di sini ya dalam melaksanakan otonomi secara utuh. Daerah sendiri ini memiliki kewenangan dan juga keleluasan yaitu bentuk dan juga melaksanakan kebijakan yaitu menurut prakarsa dan juga aspirasi masyarakat. Untuk otonomi daerah di sini ya, ini secara langsung ini merupakan perwujudan yaitu dari kehendak demokrasi yang sudah menjadi tuntutan masyarakat madani dewasa di sini ya. Nah, untuk ciri-ciri negara demokrasi di sini. Untuk ciri-ciri demokrasi di sini bisa dilihat ya. Yang pertama, adanya pengakuan hak asasi manusia HAM ya. Adanya pengakuan HAM sebagai penghargaan terhadap martabat manusia. Karena apa? Setiap masyarakat maupun setiap manusia itu memiliki hak ya, di mana hak untuk hidup,
hak untuk makan, masih banyak lagi ya hak-hak dan penjelasan hak ya. Jadi hak yang diberikan secara adil ya. Jadi mungkin di daerah sana ya ada seseorang masuk berita kayaknya ya. Ada TKW dari mana nggak tahu ya, Indonesia sendiri atau dari mana, kayaknya teman-teman yang share ya. Disuruh makan kotoran itu ya, makan kotoran itu manusia yang sudah memperlakukan tadi ya, TKW tadi ya, itu tuh tidak memiliki hati nurani ya, dimana manusia maupun TKW tadi itu juga memiliki hak-hak yang sama yang dimiliki oleh majikannya tadi ya, kotoran mujik. Jadi walaupun perbedaan kasta, tetapi hak itu setiap manusia itu memiliki hak yang sama aslinya ya. Tapi emang nggak tahu itu tega sekali ya majikannya ya. Itu memang sudah tidak mempunyai peri kemanusiaan lagi ya, nggak tahu itu peri apa yang ada di dalam hatinya itu. Oke, tadi ya. Terus adanya partisipasi dan juga dukungan rakyat dalam pemerintahan. Oh alah, iya emang sangat keras sekali ya di daerah sana ya. Semoga teman-teman di sana bisa mendapatkan majikan maupun teman-teman yang baik ya di sana ya. Semoga tidak ada yang memiliki perilaku yang jahat. Itu manusia yang sudah dihasut oleh syaitan ya itu ya. Biarin aja ya. Semoga Allah yang membalasnya gitu aja. Kita doain aja ya, semoga mereka bisa taubat gitu aja. Nah, di sini dalam pelaksanaan otonomi daerah ini lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi ya, dalam ini ya, demokrasi. Ada juga peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan juga memerhatikan keanekaragaman daerah. Oke, kita sudah hampir selesai ya. Kita nih masuk pada prinsip demokrasi. Habis itu udah ya. Karena teman-teman juga butuh istirahat ya untuk bekerja keesok harinya ya. Oke, kita yang terakhir di sini prinsip demokrasi di sini. Prinsip demokrasi di sini, lah kita masuk pada demokrasi sendiri. Demokrasi ini kita sudah belajar terus-menerus ya dalam demokrasi, sering sekali ya. Kelas 8 kemarin sudah bahas lah. Demokrasi ini kita sering mengenal ya dari kata demos ya, yang berarti rakyat. Nah, di mana kratos di sini berarti pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi ini di tangan rakyat. Jadi rakyat untuk rakyat ya, yang kita ketahui ya kemarin ya. Jadi dalam kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, jadi ada peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi dominan. Untuk peran serta masyarakat di sini ya, ada partisipasi dalam perumusan kebijakan dalam publik di daerah. Lah kebijakan publik di sini, nih ada kebijakan publik di sini ya. Iya. Kebijakan publik di sini adalah ada suatu aturan yang dibuat atas berdasarkan kesepakatan antara legislatif sebagai rakyat dengan pihak eksekutif ataupun pemegang kekuasaan pemerintahan. Jadi adanya kebijakan publik di sini ya dalam bentuk peraturan perundang-undangan ya. Ini dibentuk dari lembaga legislatif ya, dari rakyat sendiri ya. Dan juga adanya masalah yang timbul di lingkungan masyarakat di sini. Untuk masalahnya ini diangkat dalam bentuk wacana, ada diskusi oleh para tokoh masyarakat atau muncul dalam bentuk opini. Jadi belum dalam bentuk fakta ya, di mana di media massa masyarakat kemudian di sini ya, masyarakat ini berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menawarkan solusi pemecahan masalah, di mana
diberikan kepada pemerintahan. Untuk meyakinkan pemerintah di sini untuk menerima solusi tersebut ya. Nah, kita bisa lihat apabila solusi yang ditawarkan oleh masyarakat ini diterima oleh pemerintah dan disetujui oleh wakil rakyat. Nah, di sini nanti akan dibuatlah kebijakan publik di mana kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mengatasi masalah sebelumnya. Nah, di sini kita masuk tadi membahas untuk kebijakan mengatur kehidupan masyarakat ya. Dan untuk kebijakan publik ataupun pengaturan perundang-undangan sendiri ini sudah dibuat. Maka seluruh masyarakat ini harus melaksanakan kebijakan publik itu yaitu dengan memenuhi tanggung jawab di mana sifat dan juga kebijakan publik di sini adalah mengikat seluruh anggota masyarakat. Oke, kita yang terakhir di sini. Setiap warga negara ini dapat berperan dalam memengaruhi pemerintahan ataupun legislatif yaitu untuk mengambil keputusan di mana di sini ya untuk mengambil keputusan dengan berbagai cara. Oke, untuk mengambil keputusan dari berbagai cara di sini contohnya melalui pertemuan dalam bentuk dengar pendapat antara masyarakat dengan pemerintahan ataupun wakil rakyat yang sengaja datang ke daerah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, itu di sini pembahasan dari prinsip demokrasi ya. Jadi pembahasan secara bersama ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan karena sudah malam juga teman-teman harus istirahat ya. Oke, silakan ditanyakan. Halo? Halo? Oke, gimana? Kalau tidak ada ditanyakan, saya akhiri ya. Oke. Oke, belum ya. Oke, saya akhiri. Selamat teman-teman, semoga ilmunya nanti bermanfaat ya. Makasih banyak teman-teman yang sudah menemani saya untuk malam hari ini ya. Walaupun saya tadi di pertengahan jalan saya sempat mati, sinyalnya jelek. Terus akhirnya saya bilang nanti diganti minggu depan, tapi alhamdulillah malah bisa masuk lagi ya tadi ya. Alhamdulillah. Oke, semoga ilmunya bermanfaat teman-teman yang sudah masih menunggu saya untuk malam hari ini ya. Oke. Oke, semoga besok UTS-nya bisa lancar ya. Sebentar lagi UTS. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya.